Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwani fid din rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membacakan surah Asy-Syu'ara ayat 1 sampai 10. Kemudian sedikit mengulas terkait hukum-hukum tajwid yang berkaitan dengan nun sukun atau tanwin dan juga bacaan mat yang terkandung di dalamnya. Mari bersama-sama kita semak surah Asy-Syu'ara ayat 1 sampai 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasim mim. Baiklah, di dalam ayat pertama surah Asy-Syu'ara tersebut disusun dari huruf-huruf muqatta'ah. Huruf-huruf muqatta'ah, potongan-potongan huruf hijaiyah yang menjadi awalan surah dalam Al-Quran atau disebut juga sebagai fawatihus suwar. Maka huruf-huruf tersebut dibaca sesuai dengan aslinya. Sebagai contoh, huruf ta di situ dibaca panjang 2 harokat karena merupakan mad tabi'i harfi. Kemudian apa itu mad tabi'i harfi? Mad tabi'i harfi ialah huruf muqatta'ah yang dibaca 2 harokat dalam setiap pembukaan atau awalan surat. Huruf-huruf tersebut terdapat dalam beberapa ayat dalam Al-Quran seperti huruf ha, huruf ya, ta, ha, dan ra. Kemudian terdapat huruf sin di lafal tersebut. Huruf sin di situ mempunyai hukum bacaan mad lazim harfi mutsaqqal. Mad lazim harfi mutsaqqal ialah huruf pembuka surat atau fawatihus suwar yang dibaca panjang 6 harokat dan diidghamkan. Kurang lebih terdapat 2 huruf-huruf yang mempunyai hukum bacaan mad lazim harfi mutsaqqal ini, seperti huruf lam dan sin. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam ayat tersebut adalah terdapat hukum bacaan tajwid di antara sin dan mim dalam lafaz sin mim, yakni hukum tajwid idgham bi gunnah. Apa itu idgham bi gunnah? Idgham bi gunnah adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf hijaiyah, yakni huruf ya, nun, mim, dan waw. Sehingga pada ayat 1 surat Asy-Syu'ara tersebut terdapat nun sukun pada lafaz sin yang kemudian bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya adalah dengan melebur dan dengung. Kemudian pada huruf terakhir dalam lafaz tasim mim, yaitu huruf mim, terdapat hukum bacaan mad lazim harfi mukhaffaf. Apa itu mad lazim harfi mukhaffaf? Mad lazim harfi mukhaffaf ialah huruf pembuka di dalam surah tentu saja, atau disebut juga fawatihus suwar, yang dibaca 6 harokat dan diringankan. Ada kurang lebih 6 hurufnya yang terdapat dalam Al-Quran. Ada huruf kaf, mim, ain, kemudian sin, lam, nun, qaf, dan shad. Ada kurang lebih 6 huruf yang terdapat dalam Al-Quran. Selanjutnya mari kita semak ayat yang kedua. Tilka ayatul kitabil mubin. Baiklah, pada ayat kedua surah Asy-Syu'ara ini terdapat hukum bacaan mad badal pada alif. Mad badal ialah huruf hamzah yang dibaca panjang. Kadar panjangnya adalah 2 harokat. Kemudian terdapat juga mad tabi'i dalam huruf ya dan huruf ta. Apa itu mad tabi'i? Mad tabi'i atau mad asli ialah huruf mad yang tidak bertemu dengan hamzah atau sukun. Kadar panjangnya adalah 2 harokat. Kemudian terdapat juga hukum bacaan mad arid li sukun apabila lafal tersebut dibaca waqaf dalam lafaz al-mubin. Maka ketika itu diwaqafkan atau berhenti, maka dihukumi bacaan mad arid li sukun.
Kadar panjangnya adalah bisa 2, 4, atau 6 harokat ya, yang dibaca secara konsisten. Kemudian mari bersama-sama kita semak ayat yang ketiga. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Baiklah, dalam ayat yang ketiga ini terdapat beberapa hukum bacaan mad tabi'i seperti yang telah digarisbawahi. Kemudian terdapat juga hukum bacaan idgham bi ghunnah. Hal tersebut karena adanya tanwin bertemu dengan nun, sehingga hukum bacanya adalah melebur dan dengung. Kemudian terdapat juga mad arid li sukun ketika itu diwaqafkan pada lafal mu'minin, bisa dibaca panjang 2, 4, ataupun 6 harokat. Kemudian selanjutnya kita masuk ke ayat yang keempat. Inna sya'nu nazzil alaihim minas samai ayatan fadallat a'naquhum laha khadi'in. Baiklah, dalam surah Asy-Syu'ara ayat keempat ini terdapat hukum bacaan idgham mutamathilain pada lafal tersebut karena adanya nun sukun bertemu dengan nun. Lantas apa yang disebut dengan idgham mutamathilain? Idgham mutamathilain ialah bertemunya dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Biasanya ditandai dengan huruf pertama yang disukun dan huruf selanjutnya sama. Pada ayat tersebut, cara membacanya yaitu dengan melebur dan didengungkan. Kemudian dalam lafal asma'i terdapat hukum bacaan mad wajib muttasil. Apa itu mad wajib muttasil? Mad wajib muttasil adalah huruf mad yang bertemu hamzah dalam satu kata. Kadar panjangnya 4-5 harokat. Kemudian juga terdapat hukum bacaan ikhfa hakiki pada lafal tersebut, yakni bertemunya tanwin dengan huruf fa. Cara membacanya adalah samar dan dengung. Huruf ikhfa hakiki ada 15 macam. Pada huruf nun pada lafal a'naquhum dan ha pada lafal laha terdapat hukum bacaan mad tabi'i sehingga dibaca 2 harokat. Pada lafal khadi'ina jika diwaqafkan sehingga dibaca khadi'in, maka terdapat hukum bacaan mad arid lis sukun. Namun jika disambung dengan ayat berikutnya, maka hukum bacaan arid sukun menjadi gugur. Lanjut, kita lanjutkan di ayat yang selanjutnya. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ. Baiklah, dalam ayat kelima ini terdapat beberapa hukum baca mad tabi'i seperti yang telah digarisbawahi. Sehingga cara membacanya adalah dengan dipanjangkan sebanyak 2 harokat. Kemudian terdapat juga hukum bacaan ikhfa hakiki karena bertemunya nun sukun dengan huruf dzal. Cara membacanya yaitu dengan samar dan dengung. Terdapat juga hukum bacaan lainnya, yaitu hukum bacaan nun sukun yang lainnya, yaitu idgham bi ghunnah karena bertemunya tanwin dan mim. Cara membacanya yakni dengan melebur dan dengung. Kemudian pada ayat ini terdapat 2 hukum bacaan idhar halqi. Mohon maaf, saya ulangi lagi. Dalam ayat ini terdapat 2 hukum bacaan idhar halqi, yakni bertemunya tanwin dengan huruf alif serta bertemunya nun sukun dengan ha. Idhar halqi adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf hijaiyah, yakni alif, ha, kha, ain, dan ghain. Cara membacanya adalah jelas dan tanpa dengung. Mari kita lanjutkan di ayat selanjutnya. فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Baiklah, di dalam ayat ke-6 ini terdapat beberapa hukum bacaan mad tabi'i sebagaimana yang telah digarisbawahi. Cara bacanya adalah dengan memanjangkan sepanjang 2 harokat. Kemudian
terdapat hukum bacaan iqlab pada lafal tersebut, ya, karena bertemunya nun sukun dengan ba. Apa yang dimaksud dengan iqlab? Iqlab yaitu bertemunya nun sukun atau tanwin dengan huruf ba. Cara membacanya yaitu dengan mengganti bunyi huruf nun menjadi huruf mim dan dibaca dengan dengung. Kemudian terdapat pula hukum bacaan mad wajib muttasil karena bertemunya huruf mad dengan hamzah pada satu kata. Kemudian terdapat pula mad silah qasirah pada lafal ini. Apa yang dimaksud dengan mad silah qasirah? Mad silah qasirah ialah setiap huruf ha dhamir yang dibaca panjang namun tidak pada saat bertemu dengan huruf hamzah di lafal selanjutnya. Cara membacanya yakni dibaca panjang sepanjang 2 harokat. Kemudian terdapat juga hukum baca mad alif sukun ketika itu diwaqafkan. Dalam lafal yastahzi'un bisa dibaca panjang 2, 4 atau 6 dengan konsisten. Lanjut ayat selanjutnya. Awalam yarau ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim. Baiklah, di dalam ayat ke-7 ini terdapat 2 hukum bacaan mad tabi'i sebagaimana yang telah digarisbawahi. Kemudian dibaca panjang 2 harokat. Dan di ayat ini juga terdapat hukum bacaan iqlab seperti yang telah tertera, yaitu adanya nun sukun bertemu dengan huruf ba. Kemudian di dalam ayat ini juga terdapat 2 hukum bacaan ikhfa hakiki, yaitu bertemunya nun sukun dengan kaf dan bertemunya tanwin dengan kaf. Kemudian di akhir ayat jika itu diwaqafkan maka dapat dihukumi sebagai mad arid lis sukun sehingga bisa dibaca 2, 4 atau 6 harokat. Kita lanjut di ayat selanjutnya. Inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Baiklah, di dalam ayat 8 ini terdapat beberapa hukum bacaan tabi sebagaimana yang telah digarisbawahi. Kemudian terdapat pula hukum bacaan idgham bi ghunna apabila lafal tersebut dibaca wasal, sebab di atasnya terdapat tanda waqaf al-waqfu aula yang artinya lebih baik berhenti. Namun jika itu dibaca wasal atau lanjut atau disambungkan maka dapat dihukumi sebagai hukum bacaan idgham bi ghunna, ya. Karena bertemunya tanwin dengan huruf waw. Cara membacanya yaitu dengan melebur dan dengung. Kemudian pada lafal mu'minin jika diwaqafkan maka tentu saja dihukumi mad aluk lisukun dengan dibaca panjang 2, 4 atau 6 harokat secara konsisten. Lanjut di ayat yang ke-9. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Oke, di dalam ayat tersebut terdapat 1 hukum baca mad tabi'i, ya, yaitu dalam kata al-azizi, ya, dibaca panjang 2 harokat. Terdapat pula hukum mad arid lisukun apabila dibaca waqaf pada ayat ar-rahim, dibaca panjang 2, 4 atau 6 secara konsisten. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Dalam ayat terakhir ini atau ayat 10 terdapat 3 baca mad tabi'i sebagaimana telah digarisbawahi dan dibaca panjang 2 harokat. Kemudian pada ayat tersebut terdapat hukum bacaan mad jaiz munfasil. Apa itu mad jaiz munfasil? Mad jaiz munfasil ialah apabila ada huruf mad yang bertemu hamzah pada lainan kata sebagaimana yang ada dalam ayat tersebut. Kadar panjangnya adalah 4 sampai 5 harokat. Baiklah, mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.